doa kita, cita-cita kita, serta keinginan kita. Wabil khusus mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umur panjang, sehat walafiat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang insya Allah dengan melalui rezeki yang kita bisa gunakan untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kepada kita yang hadir, mudah-mudahan dapat menunaikan ibadah haji dan umrah ke Baitullahil Haram. Yang ketiga, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta menjadikan putra-putri kita, keturunan-keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga Allah kabulkan cita-cita mereka. Kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan mereka cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada kedua orang tua kita, mudah-mudahan mereka mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadah mereka, dan mudah-mudahan kubur-kubur mereka dijadikan taman-taman surganya. Kepada kita yang hadir, mudah-mudahan Allah lancarkan dan sukseskan usaha kita masing-masing. Semoga Allah terima ibadah kita, semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. La hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pernah nggak kita sholat sampai 1000 rakaat? Sholat sunnah gitu. Saya yakin kita semua yang ada di sini belum pernah sholat 1000 rakaat, tapi insya Allah dengan duduknya kita di majelis taklim, nilai pahala kita sama dengan sholat 1000 rakaat. Jadi manfaatkan semua kesempatan untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa tahajud, ya duduk di majelis taklim, harus ada gantinya. Jadi kalau kita nggak bisa yang bersedekah, senyum. Karena senyum itu adalah sedekah, artinya nggak bisa sedekah dengan uang, ya senyum saja. Ya, kan itu juga sedekah. Nggak bisa bersedekah, ada sampah di masjid, diambil kita buang di tempatnya, itu sama sedekah juga. Kita nggak bisa membantu orang dengan tenaga kita, maka berwudulah, karena itu separuh dari ibadah kita. Luar biasa. Sebab itu gunakan semua kesempatan yang sudah disampaikan oleh Nabi untuk kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi peluang begitu besar, peluang begitu banyak yang diberikan oleh Allah untuk masuk dalam surga, karena surga itu memang diciptakan buat kita. Jadi karena surga itu diciptakan oleh Allah buat kita, maka Allah permudah semua jalan yang masuk dalam surga, dipermudah. Walaupun ada hadis mengatakan bahwa jalan menuju surga itu adalah berduri, terjal, licin, luar biasa, mendaki. Tetapi insya Allah daki itu mudah.
terjal itu mudah kita lintasi dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan. Ya, termasuk duduk di majelis taklim. Baiklah, kita teruskan pelajaran kita tentang masih bab wudu. Nah, sebelum kita berwudu kan harus diawali dengan niat. An-niyatu wajibatun fit taharati minal ghusli wal wudu'i wat tayammum inda kafatil ulama. Menurut ulama kita, niat itu hukumnya wajib pada saat kita berwudu. Pada saat kita mandi wajib itu niat itu hukumnya wajib. Ketika kita bertayamum hukumnya wajib. Itu semua ulama sudah katakan. Jadi innamal a'malu binniyat. Itu di sini disampaikan oleh Umar bin Khattab sesuai dengan apa yang didengar oleh beliau dari Rasulullah SAW. Jadi innama likulli imri'in ma nawa, apa yang diniatkan orang itu yang akan dapat. Jadi kalau kita datang dari rumah kemari, apa yang kita niatkan insya Allah dapat. Apapun yang dia niatkan orang pasti itu yang akan didapatkan. Kalau baca Yasin niatnya apa? Ya dikasih oleh Allah. Baca Yasin mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kan begitu. Insya Allah dikasih oleh Allah karena sesuai dengan niatnya. Walaupun Imam Ghazali nggak boleh, kata beliau, mengkaitkan bacaan dan ibadah dengan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Pokoknya kalau sudah ibadah, ibadah aja karena Allah. Nah, itu kalau menurut beliau. Persoalan Allah kasih ini atau tidak itu urusan Allah. Sebab itu sebelum membaca sesuatu berdoalah apa yang kita inginkan. Ya Allah, panjangkan umurku, sehatkan badanku, lapangkan rezekiku. Setelah itu baru baca. Kan itu doa kan? Doa diakhiri dengan Fatihah lalu diikuti dengan baca Yasin. Itu. Jadi begitu cara beliau. Jangan mudah-mudahan dengan Yasin ini, nah itu beliau nggak suka. Walaupun ulama lain membolehkan. Fala tasihhu taharatu illa biniyatin. Bersuci itu, berwudu itu, mandi wajib itu, lalu kemudian tayamum itu kalau tidak niat, ya tidak sah. Karena semua ibadah harus dengan niat. Wa qala Abu Hanifah la yaftariqu syai'un min dalika ila niyati illa tayammum fa innahu la budda fihi minan niyah. Jadi kalau kata Abu Hanifah berniat untuk mandi, berniat untuk berwudu itu tidak membutuhkan niat. Jadi mandi, berwudu itu tidak membutuhkan niat. Kecuali tayamum. Tayamum itu mau tidak mau harus berniat. Kenapa? Karena tayamum itu pengganti dari wudu, pengganti dari mandi wajib. Nah, itu jadi mau tidak mau. Sedangkan itu hanya bisa dilakukan pada kondisi tertentu. Kalau normal ya pakai air, wudunya pakai air, mandinya pakai air, itu normal. Tapi dalam kondisi tertentu di mana tidak bisa kita menggunakan air, maka tayamum. Karena itu beliau mengatakan tayamum sajalah yang memerlukan niat karena dia pengganti dari yang seharusnya. Wa mahallun niyati al-qalbu. Tempatnya niat itu adalah di hati. Nah, jadi wal kamalu ayyantiqa bilisanihi bima nawahu biqalbihi. Jadi sempurnanya niat itu adalah mengucapkan dengan lidah dan kemudian diikuti dengan hati kita.
Jadi apa yang diucapkan oleh lidah diikuti oleh hati. Itu niat yang sempurna kata ulama kita. Jadi kalau mengatakan usolli fardal maghribi, maka hatinya juga ikut mengucapkan hal yang sama. Usolli fardal maghribi. Atau karena kita orang Indonesia, mulutnya mengatakan usolli fardal maghribi, hatinya mengatakan apa? Aku niat sholat maghrib. Selasa rakaatin, 3 rakaat, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, fardal lillahi ta'ala, wajib karena Allah. Jadi niat lafaz ini seharusnya diucapkan di dalam hati. Nah, sebab itu supaya sempurna niat kita, karena kadang-kadang kita orang Indonesia ini kan bingung berniat di dalam hati, karena niat ini kan lafaznya, bahasanya, tulisannya adalah bahasa Arab. Karena itu kita tetap baca tapi hati kita tetap berniat sama. Kalau hati kita niatnya pakai bahasa Indonesia, mulut kita mengucapkan lafaznya dengan bahasa Arab. Nah, itu supaya sempurna niatnya, niat dari mulut dan niat dari hati. Dua-duanya dilakukan. Wa qala Malik yakrahun nataqu bil lisan walau iktasara 'ala niyati bi qalbihi. Walau iktasara 'ala niyati bi qalbihi ajza'uhu bil ittifaqi bila khilafi aksihi. Nah, ada ulama kita, Imam Malik mengatakan bahwa niat itu makruh diucapkan. Apabila niat itu diucapkan dalam hati, tidak diucapkan dengan mulut, maka dianggap itu apa? Sah niatnya. Jadi tidak mengucapkan tetapi dibaca di dalam hati, maka itu niatnya sah. Tetapi kalau niatnya diucapkan dengan lidah, tidak diucapkan dalam hati, maka tidak sah wudunya, niatnya. Tidak sah ibadahnya. Karena mulutnya yang niat, bukan hatinya. Jadi karena sudah dipahami bahwa niat itu datangnya dari hati, maka kalau orang berniat dengan hatinya tanpa mengucapkannya, maka niatnya sah. Tapi kalau orang itu niat di mulutnya, hatinya mah enggak, wah itu enggak sah, karena lidah itu bukan tempat niat. Nah, itu. Kalau tadi Imam Malik mengatakan makruh artinya diucapkan khusus untuk mulut saja, hati saja. Tetapi kalau ulama kita dua-duanya jadi ucapan juga dan hati juga. Jadi beliau Imam Malik maunya hati aja, nggak usah diikuti dengan lidah. Tapi kan kita ini orang Ajam, bukan orang Arab. Kalau orang Arab memang ya enak dia bahasa dia. Nah, itu makanya niat kita intinya adalah ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, nanti apa? Saya sholat maghrib 3 rakaat. Jadi makmum karena Allah, udah. Itu aja dalam hati. Saya niat sholat maghrib jadi makmum, ya 3 rakaat, makmum karena Allah. Udah. Jadi itu memang bahasa kita. Yang nggak usah menggunakan bahasa Arab nggak apa-apa. Tapi supaya enak rasanya, tetap dibaca usollinya. Jadi usolli fardal maghribi sarasa rakaatin mustaqbilati ada nilai. Kalau sudah jelas menghadap kiblat, nggak perlu dibaca juga mustaqbil kiblatiyya. Karena sudah jelas kita menghadap kiblat.
kecuali di atas kendaraannya kemana aja larinya mah. Kadang ke barat, dia ke timur, dia muter-muter. Nah, itu jadi menggunakan mustaqbilan kiblati. Nah, itulah ulama kita. Jadi sekali lagi, niat yang sempurna apabila diucapkan dengan lidah dan juga diucapkan oleh hati kita. Kalau Imam Malik menyebutnya makruh kalau diucapkan, maunya satu aja, lidah aja hati aja. Tapi itulah ulama kita udah sepakat bahwa sempurnanya niat adalah digunakan dua-duanya. Jadi mantap. Dulu kan pernah ada nanya, gimana Ustaz kalau umpamanya kita baca dulu usolli fardal maghrib baru takbir lalu kemudian niat lagi. Ya bagus. Jadi ada lidahnya juga, ada hatinya juga. Jadi sinkron, ada sinkronisasi antara ucapan dengan hatinya. Nah, itu niat yang sempurna. Baik, selanjutnya at-tasmiyatu indal wudu'i mustahabbatun laisat biwajibatin bi ittifaqis salasah. Tasmiyah itu mengucapkan menyebut nama Allah, yaitu dengan bismillah. Jadi ada basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah itu menyebut bismillah. Jadi artinya sekurang-kurangnya ketika kita mau berwudu disunnahkan awalnya mengucapkan bismillah. Iqra bismi rabbik. Jadi apapun yang kita kerjakan awali dengan nama Allah. Bismillah, mau nulis bismillah, mau berangkat bismillah dan sebagainya. Apapun pekerjaan itu karena Allah perintahkan Iqra bis rabbik. Mau minum bismillah, itu sekurang-kurangnya. Mau berhubungan dengan istri sempat enggak? Sempat lah. Makanya cukup dengan bismillah aja. Iya, bismillah aja. Bismillah udah. Itu. Karena Nabi mengatakan begini, kalau ada orang minum tidak mengucapkan kata bismillah, itu bibirnya setan sudah menempel di bibir gelas sebelum bibir dia nempel di gelas. Jadi artinya udah minum ilernya setan aja itu kan. Jadi kalau ada orang nggak baca bismillah minum, itu berarti minum ilernya setan kan? Karena duluan setan menempatkan bibirnya di bibir gelas sebelum kita. Kalau nggak baca bismillah. Begitu juga ketika berhubungan dengan istri. Jadi kalau ada orang berhubungan dengan istri yang tidak baca bismillah, maka sperma setan lebih dulu masuk sebelum spermanya. Jadi bercampur dengan sperma setan, maka anak itu terganggu oleh setan karena memang dia lahir bersama dengan setan. Tapi insya Allah kata Nabi, kalau orang itu baca bismillah ketika dia berhubungan dengan istri, maka tidak akan pernah diganggu dan dimudaratkan, disesatkan oleh setan. Kalau ada anak yang lahir. Jadi kalau anak yang lahir soleh, wah itu berarti bapaknya doanya panjang sebelum dia berhubungan dengan istrinya. Baca bismillahnya lengkap tuh, bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Tapi kalau kira-kira nanti di rumah kita memperhatikan anak kita, oh anak susah banget ibadahnya, disuruh ngelawan mulu. Nah ini jangan-jangan dulu lupa baca aja. Lupa baca bismillah. Karena kata Nabi itu nggak mungkin bohong. Nabi itu nggak mungkin bohong. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan Nabi itu pasti wahyu. Dan tidak akan pernah Rasulullah itu mengucapkan sesuatu yang berdasarkan hawa nafsunya, tidak. Jadi kata beliau, siapa yang
berhubungan dengan istrinya diawali dengan bismillah, insya Allah itu anaknya nggak pernah terganggu oleh setan. Jadi insya Allah anak itu bisa jadi anak soleh, gampang disuruh ibadahnya, gampang disuruh berbuat baik. Tanpa disuruh pun dia sudah melakukan kebaikan. Karena melihat situasi teman-temannya, itu mudah untuk melakukan kebaikan. Jadi itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran kan, Iqra bismi rabbik. Itu ayat pertama yang diturunkan oleh Allah sebagai rahmat buat kita, sebagai suatu nikmat buat kita. Karena kita tidak bisa berjalan tanpa aturan, tidak bisa berjalan tanpa ada tuntunan. Tuntunan itulah Al-Quran, maka dia menjadi rahmat. Karena dengan Al-Quran itu kita tahu jalan yang harus kita kerjakan. Jadi begitu, jadi baca bismillah. Kenapa sih harus dengan Iqra bismi rabbik yang diturunkan oleh Allah? Kan